Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Majelis Taklim Ashabul Hijrah. Alhamdulillah, tentunya kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita dikumpulkan kembali di dalam satu majelis ilmu yang alhamdulillah telah hadir juga bersama kita guru kita Ustaz Abu Aslam hafizahullahu taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab kita, yaitu lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu sunnah dalam berwudu, insya Allah. Untuk menyingkat waktu, tafadhol Ustaz, untuk mengucurkan ilmu kembali kepada kami semua Ustaz, insyaallah. Amin. Insyaallah. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان وأخواتي في الله, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Taklim Ashabul Hijrah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang tentunya kita tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa menghitung-hitung nikmat tersebut. Mulai kita bangun dari tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan tidur itu sendiri merupakan bagian dari karunia nikmat Allah yang wajib untuk kita syukuri. Salah satu dari sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan di malam hari ini, dan wajib pula untuk kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hidayah Allah, kita tidak mungkin bisa melakukan kajian pada kajian online malam hari ini. Semua karena hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan kita, Allah yang menggerakkan hati kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam thalabul ilmi pada malam hari ini. Selain hidayah taufik, nikmat yang kita rasakan yang telah Allah berikan kepada kita di malam hari ini adalah nikmat sehat, nikmat afiat, dan nikmat diberikannya kita kesempatan untuk melaksanakan
amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat itu mahal. Nikmat sehat itu sangat berharga. Betapa banyak orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita, muslim-muslimah, yang mereka masih terpapar adanya COVID-19. Semoga penyakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya. Dan semoga bagi saudara-saudara kita, yaitu yang telah wafat mendahului kita karena adanya pandemi COVID-19 ini, jika dia seorang mukminah, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kematiannya tercatat syahid di sisi Allah, husnul khatimah. Dan bagi kita yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, semoga kesehatan ini bisa kita manfaatkan untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara sebagaimana yang pernah kami singgung sebelumnya atau di beberapa majelis taklim yang lain, seorang hamba tidak akan pernah disebut hamba yang pandai bersyukur apabila di dalam hatinya tidak melekat salah satu di 3 perkara. Saya ulang, seorang hamba tidaklah disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam dirinya tidak melekat salah satu dari 3 perkara. Yang kalau kita simpulkan, rukunnya syukur itu ada 3. Orang disebut pandai bersyukur, hamba Allah disebut pandai bersyukur apabila dia melekat, yaitu 3 perkara ini. Ditinggalkan dia meninggalkan salah satunya, maka dia bukan termasuk orang yang pandai bersyukur. Apa 3 rukun syukur tersebut? Yang pertama adalah syukurnya hati. Syukur di hati. Apa maksudnya? Ia meyakini semua fasilitas yang ia miliki, semua nikmat yang ia peroleh, itu ia yakini, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah namanya syukur di hati. Syukur dengan hati. Meyakini semua nikmat itu datang dari Allah. Sehat dari Allah. Dimudahkan mencari rezeki dari Allah. Diselamatkan oleh Allah dari bala, dari musibah, dari wabah, dari pandemi ini. Juga dari Allah. Diberikan pasangan hidup yang soleh dan soleha. Itu dari Allah. Diberikan anak-anak keturunan yang soleh dan soleha, itu juga dari Allah. Dia yakini semua dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang syukur di hati ini di surat An-Nahl, surat yang ke-16. Kalau tidak salah di ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apa saja nikmat yang ada pada dirimu, semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jangan sampai kita seperti Qorun. Qorun namanya tercantum di dalam Al-Qur'an bukan karena dia orang soleh. Tetapi Qorun namanya menghias di dalam Al-Qur'an untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya agar jangan sampai meniru seperti Qorun. Qorun dilaknat oleh Allah. Mengapa? Kaya raya tetapi dia bakhil. Kaya raya tetapi dia mengatakan yaitu harta yang dia miliki itu bukan karena Allah. Tapi murni karena kepintaran, kepiawaian dia dalam berbisnis atau berusaha. Maka inilah ciri daripada orang yang tidak pandai bersyukur karena dia tidak meyakini nikmat itu datangnya dari Allah. Rukun yang kedua, rukun syukur yang kedua selain syukur di hati, yaitu yang kedua adalah syukur di lisan. Syukur dengan lisan. Maksudnya lisannya memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Lisannya memperbanyak ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya sempurna semua amalan. Itu jika Nabi mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, yang menggembirakan,
Nabi membaca kalimat tersebut. Tetapi di satu kondisi ketika Nabi mendapatkan suatu hal yang memberatkan, suatu hal yang menyulitkan, ya, menyedihkan, maka yaitu beliau tetap memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Diberi sehat, alhamdulillah. Diberi sakit, alhamdulillah. Diberikan perasaan gembira, senang, alhamdulillah. Diberikan perasaan yang galau atau perasaan yang sedih dan seterusnya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur di lisan dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha. Saya yakin Bapak Ibu semua pada hafal. Surat Ad-Duha, surat nomor 93, ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka sebut-sebutkanlah. Dan terhadap nikmat Rabbmu maka tunjuk-tunjukkanlah. Berarti maka kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, seorang hamba dikategorikan bersyukur kepada Allah. Rukun syukur yang terakhir, yang ketiga adalah syukur dengan anggota badan. Maksudnya apa? Syukur dengan anggota badan, maksudnya adalah yaitu ia gunakan fasilitas yang telah Allah berikan kepada dirinya, nikmat yang telah Allah berikan kepada dirinya untuk mengoptimalkan ibadah, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ini kita ambil contoh ya. Allah memberikan kepada kita alat indera. Masya Allah, kita harus yakini ini semua datang dari Allah. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita diberikan oleh Allah kedua tangan, kedua kaki. Ini semua dari Allah. Kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Terus kemudian rukun yang ketiga, ketika kita diberi oleh Allah penglihatan mata, matanya digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Matanya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ya, telinganya digunakan untuk mendengarkan murattal. Lisannya digunakan untuk berzikir, menghafalkan ayat-ayat Allah, membaca kalamullah. Lisannya digunakan untuk memberikan nasihat yang baik. Tidaklah yang keluar dari lisannya kecuali yang baik. Tangannya digunakan untuk menyantuni yang lemah. Kakinya digunakan untuk menuju ke tempat-tempat yang Allah ridha. Sholat berjamaah di masjid, menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, digunakan menuju ke tempat-tempat yang Allah ridha. Maka inilah yang disebut hamba yang tahu diri. Hamba yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Ia gunakan seluruh fasilitas yang Allah berikan ini untuk taat kepada Allah SWT. Sebaliknya, jika matanya digunakan untuk melihat maksiat, telinganya digunakan untuk mendengarkan gunjingan, lisannya berkata kotor, jorok, tangannya untuk mendolimi orang, kakinya menuju ke tempat maksiat, maka inilah ciri orang yang kufur nikmat. Dan alat indera itulah yang akan menyeret dia ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Waliyadzubillah. Oleh karena itu, maka mari kita gunakan semua fasilitas yang telah Allah berikan ini dalam rangka untuk ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita berdoa kepada Allah, semoga kita semua tercatat di sisi Allah, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, Majelis Taklim Ashabul Hijrah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kajian kita akan lanjutkan pembahasan kitab
yaitu tentang kitab yang berjudul Aksaru min Alfi Sunnatin fil Yaumi wal Lailah. Kitab yang ditulis oleh Syekh Khalid Husainan hafizahullah taala, kitab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, ya. Dan pada malam hari ini kita masuk pada sunnah yang nomor 3, yaitu sunnah dalam berwudu. Yang nomor 1 sudah kita lewati, yaitu sunnah ketika bangun dari tidur. Ini yang pertama ya. Yang nomor 2 juga sudah kita bahas, sunnah ketika masuk dan keluar kamar mandi atau toilet, keluar masuk kamar mandi. Yang ketiga malam hari ini sunnah dalam berwudu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Maaf, sebelum materi ini berjalan lebih jauh, sebelum materi ini melangkah lebih jauh, maka tentunya sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa salah satu di antara sekian banyak bukti tentang kesempurnaan agama Islam, tentang keindahan agama Islam, ternyata Islam bukan hanya agama yang berbicara masalah-masalah yang sifatnya usul. Apa itu usul? Masalah-masalah yang sifatnya pokok, seperti akidah, tauhid, manhaj, itu penting. Tetapi Islam, bahkan itu lebih penting. Tetapi Islam bukan hanya membahas masalah itu saja. Islam juga tidak sebatas di dalamnya membahas masalah-masalah yang sifatnya furu'. Apa itu furu'? Cabang-cabang. Seperti fikih, ya, dan seterusnya. Namun ternyata Islam ini juga membahas masalah-masalah yang mungkin, tanda kutip garis bawahi, mungkin sebagian kaum muslimin menganggap permasalahan itu remeh-temeh, ya, yaitu permasalahan yang sepele, ya, permasalahan yang diremehkan oleh mungkin sebagian orang, ya, padahal menganggap sepele, menganggap remeh, ya, ajaran Islam, maka itu akan berakibat fatal, bahkan bisa berakibat adab atau siksa api neraka atau siksa kubur. Bapak Ibu kan sudah mendapatkan ilmu yang kami sampaikan pada kajian sebelumnya, bahwasannya yaitu ada seseorang yang diazab dalam kuburnya itu lantaran karena karena tidak bersih dari najis air kencing. Ya. Dia diazab dalam kuburnya karena najis, karena air kencing. Dia tidak paham masalah toharoh, dia nggak paham masalah kesucian. Lihat. Sesuatu yang dianggap remeh, masalah kesucian, masalah buang hajat, bagaimana cara mensucikannya. Lihat, dianggap remeh, akibatnya apa? Berujung pada azab. Maka ketika kita masuk Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara totalitas, secara kafah. Sehingga tidak boleh kita itu mengotak-ngotak ibadah, mengotak-ngotak agama Islam ini dengan mengatakan, Ustadz, permasalahan ini urgent Ustadz, yang ini nggak urgent. Yang ini Ustadz itu penting, harus dibahas dulu. Yang ini kurang penting, nanti aja belakangan, nggak bisa. Maka ketika kita yaitu membahas tentang agama Islam, maka kita harus mengetahui seluruh apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak boleh beragama ini pilih-pilih, seperti orang yang berada di meja prasmanan. Ketika makan dia pilih-pilih, pilih ini, nggak boleh. Maka semuanya yaitu di dalam apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus mempelajarinya. Salah satu di antaranya adalah tentang wudhu. Tentang wudhu.
Ya. Orang yang wudhunya batal, maka otomatis orang yang wudhunya tidak sah, maka otomatis sholatnya tidak sah. Seperti itu. Jika sholatnya tidak sah, bahaya. Sebab sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah seseorang itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang nanti akan ditanya yang pertama kali di hari kiamat, seorang hamba adalah yaitu sholatnya. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan jika sholatnya baik, maka seluruh amalan yang lain dianggap baik. Ini barometer ini, tolok ukur sholat ini. Lah kalau wudhunya tidak sah, tata cara wudhunya salah, ya, dalam berwudhu dia yaitu tidak memiliki ilmunya, maka bagaimana sholatnya bisa sah? Ya, kalau sholat tidak sah, lalu bekal apa yang bisa kita persembahkan nanti di hadapan Allah dari sholat yang kita lakukan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Karena wudhunya tidak sah. Maka pentingnya kita membahas masalah ini tentang sunnah dalam wudhu agar kita berharap agar sholat kita ya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah, majelis taklim, ashabul hijrah, rahimani wa rahimakumullah. Agar materi kita tertata dengan baik, agar materi kita tidak melebar kemana-mana, maka materi ini kami bagi menjadi 6, Bapak Ibu. Kami akan tampilkan di layar ya, di share screen ini. Materi ini, ya, ini kami bagi menjadi 6, Bapak Ibu sekalian. Ini judul besarnya, sunnah dalam wudhu. Baik, kita lihat sekarang. Yang pertama, Bapak Ibu, yang berhuruf balok ini materi-materi yang akan kita lewati nanti. Yang pertama, definisi wudhu. Apa sih wudhu itu artinya? Nanti kita akan bahas. Sekarang yang nomor 2 ini, keutamaan wudhu. Ini materi yang kedua. Apa sih keutamaannya orang itu kalau rajin berwudhu, suka menjaga kesucian, suka berwudhu, apa keutamaannya? Yang nomor 3, lah ini yang agak panjang. Kondisi atau waktu yang disunahkan untuk wudhu. Jadi Bapak Ibu mesti bertanya dalam hati, Ustadz kapan saja kita ini disuruh berwudhu? Maka jawabannya ini, A, B, C sampai M. Berarti totalnya 13. Ada 13 keadaan kita disuruh berwudhu. 13 keadaan. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Materi yang keempat adalah kaifiyah wudhu, tata cara wudhu. Kaifiyah maksudnya tata cara. Lah ini sudah masuk teknis ini. Nanti kita akan sampaikan bagaimana cara wudhu yang baik tentunya ya. Baik, ini yang ketiga. Mudah-mudahan waktunya cukup Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah, nah ini, pembatal wudhu. Ya, pembatal wudhu. Wudhu kita batal apabila terkena salah satu dari 7 hal. Jadi kalau kena salah satu ini aja, maka wudhunya batal. 7 hal ini, salah satunya. Sekarang kemudian materi yang yaitu materi yang ke-6 ini ya. Materi yang ke-6 ini. Iya, materi ke-6 ini. Materi yang ke-6 adalah fikih wudhu. Apa maksudnya fikih wudhu? Hal-hal hukum-hukum yang terkait dengan masalah wudhu. Misalnya, bagaimana menggunakan sisa air wudhunya wanita, misalnya. Atau misalnya bagaimana kalau itu anggota tubuhnya ada yang sakit. Misalnya dibalut dengan apa ini? Gips, ya, gipsum, ya. Maka bagaimana cara wudhunya, ya. Dan seterusnya. Bagaimana wudhunya wanita yang ketika wanita tersebut berwudhu di tempat yang diketahui oleh banyak orang, di tempat yang umum. Bagaimana ini? Ya, sedangkan rambut wanita ini adalah aurat. Nah, bagaimana tata caranya? Ya, seperti itu. Bagaimana kalau wudhunya tidak urut? Dia lupa. Ya, semestinya setelah berkumur itu adalah membasuh wajah. Ini tidak. Dia setelah berkumur membasuh tangan, kanan 3 kali, kiri 3 kali, setelah itu wajah. Lah, kebalik ini. Ini kira-kira gimana? Apakah perlu diulang atau diteruskan saja? Apakah wudhu itu harus tertib, urut, ya, ataukah tidak? Nah, kan nanti kita akan bahas. Nah, ini semua adalah fikih wudhu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita akan lihat langsung saja yang pertama, Bapak Ibu. Kita akan bahas yang pertama nih, definisi wudhu. Ya, definisi wudhu, yaitu pengertian wudhu.
Kami nukil dari kitab, ini catatan kaki nomor 1, saya tarik ke bawah. Ini dari Sahih Fikih Sunnah lengkap, ya di juz yang pertama atau jilid yang pertama, halaman 164. Nah, definisinya begini, definisinya. Secara etimologi ini ya, maaf ini salah ketik. Secara etimologi atau bahasa lughawi maksudnya ya, diambil dari kata al-wadha'ah. Wudu itu secara bahasa diambil dari kata al-wadha'ah yang artinya kebersihan atau kecerahan. Bersih atau cerah. Nah, kata wudhu ya, kata wudhu adalah perbuatan. Sedangkan wudhu adalah air yang digunakan untuk berwudhu. Itu secara bahasa. Nah, secara terminologi atau istilah, secara syar'i ya, istilah syar'i adalah, nah ini, menggunakan air pada tempat-tempat tertentu, saya ulang, menggunakan air, loh kok menggunakan air, tidak menggunakan debu, itu namanya tayamum, bukan wudhu namanya. Yang kita bahas ini wudhu, bukan tayamum. Makanya menggunakan air. Kita ulang, menggunakan air pada tempat-tempat tertentu untuk menghilangkan sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Nah, ya, seperti itu. Maka untuk lebih jelasnya tata caranya apa ini nanti akan kita bahas pada nanti kaifiyah wudhu, menggunakan air pada tempat-tempat tertentu. Ya, tempat-tempat tertentu ini misalnya ya berkumur ya. Terus kemudian setelah itu apa ini membasuh wajah, membasuh telapak membasuh tangan kanan, tangan kiri, tidak semua anggota wudhu, hanya beberapa saja. Nah, itu baik. Jadi ini definisi wudhu. Sekarang kita bahas yaitu keutamaan wudhu. Bapak Ibu, keutamaan wudhu itu banyak. Banyak sekali keutamaan wudhu itu. Banyak. Cuman kami cantumkan di sini hanya 3. Hanya 3. Mudah-mudahan 3 ini mewakili dari sekian yang banyak itu. Apa itu keutamaan berwudhu? Bagi mereka yang rajin wudhu, maka yang pertama pembersih dari noda-noda dosa. Dosanya disucikan. Nodanya apa ini? Noda dosa. Mana dalilnya? Silakan bisa dicatat. Karena ini tidak kami cantumkan dalil di layar ini Bapak Ibu sekalian. Silakan bisa dilihat, ya dibuka kitabnya, ada yang bantu. Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 182. Ya Ustaz. Isu, iya. Ya, bisa Baca, dibantu. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Ya, nomornya 182. Ya. Ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, diulang lagi Bapak, dari Utsman bin Affan, silakan, mohon maaf. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Terus? Ya, Rasulullah SAW saya bacakan bersabda, dulu teksnya. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu hatta takhruja min tahti adfarihi. Silakan. barang siapa berwudu lalu dia membaguskan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya hingga ia keluar dari bawah kuku-kukunya. Perhatikan ya terjemahannya ya. Siapa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kuku-kukunya juga. Ya. Baik. Jadi siapa yang wudhunya sempurna, maka dosanya akan berjatuhan
Ya, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Ustadz dosa yang bagaimana ini? Nah, saya rinci sekarang. Dosa itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama ada dosa itu yang namanya dosa zahir. Ya, yang pertama. Yang kedua ada dosa itu yang namanya dosa batin. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Ya. Mana dalilnya kalau dosa itu ada dua, ada dosa zahir, ada dosa batin. Silakan dibuka Al-Qur'annya surat Al-An'am surat nomor 6 ayatnya 120. Al-An'am ayat 120. Al-An'am surat nomor 6 ayat 120. Saya baca, siap terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dharu dhahiral istujzauna bima kanu yaqtarifun." Ya, silakan baca artinya surat Al-An'am ayat 120. Ya. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang sampai di situ ya. Perhatikan. Kita lanjut ya. Coba di depan aja ini kita bisa lihat di sini pada kalimat yang awal itu. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Dosa zahir. Ya, saya baca teks Arabnya ya, teks ayatnya. Ya, teks ayatnya saya baca pelan-pelan. Wadaru zahiral ismi wa batina. Berarti ada yang zahir, ada yang batin. Dosa zahir itu apa? Dosa zahir itu contohnya adalah zina, minum khamr, bermain judi. Itu ya, itu dosa zahir semua itu. Terus kemudian apa lagi? Syirik. Itu ya, itu dosa zahir semua itu. Durhaka kepada kedua orang tua. Semua dosa zahir semua itu. Dosa zahir. Lah kalau dosa batin ini dosa yang bagaimana contohnya? Contoh dosa batin. Ya, yang nggak nampak, orang nggak nampak. Ya, contohnya ria, itu batin itu. Ria, ya ria itu beribadah ingin dilihat orang. Nah, ini urusannya hati. Yang kedua, saudaranya ria, sum'ah, beribadah ingin didengarkan orang amalnya. Loh, itu juga urusan hati ini, batin ya. Terus apa lagi? Sombong, ya, terus ujub, terus kemudian tidak tawakal, ya. Itu. Ini semua adalah dosa batin. Nah, pertanyaannya adalah, ya mungkin Bapak Ibu bertanya dalam hati, nah ketika kita wudhu tadi Ustaz katanya dosa kita disucikan oleh Allah sampai keluar dari tubuh kita hingga di bawah. Dosa yang dihapus di sini ketika kita wudhu adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Sebab dosa itu ada dua, ya. Ada dosa, ya. Ada yang asghar, ada yang kabair, ya. Cirinya apa dosa besar itu? Cirinya dosa besar itu adalah yaitu dosa yang apabila pelakunya mendapatkan ancaman laknat atau murka atau mendapatkan ancaman yaitu kutukan, ya. Allah mengutuk, Allah melaknat, Rasul mengutuk, Rasul melaknat, Allah murka, Rasul murka. Nah, itu dosa besar itu. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman laknat, kena hukuman di dunia. Hukuman di dunia. Contoh, mencuri itu potong tangan. Berarti ada hukuman potong tangan. Ada hukuman kisos, ya. Bunuh ya harus dibunuh, kan gitu ya, kisos. Terus hukuman balas itu namanya. Terus kemudian ada lagi hukuman yang kafarat, bayar denda. Seperti hukuman denda ini seperti apa ya? Mohon maaf ini, mohon maaf.
suami istri yang melakukan, nah siang hari Ramadan, ini bukan malam hari, siang hari, maka harus ada dendanya itu. Apa dendanya, kafaratnya? Dia harus membebaskan budak. Kalau tidak mampu, karena di negeri kita tidak ada perbudakan, ya, maka opsi kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau nggak mampu, maka kata Rasulullah, memberi makan 60 orang. Puasa wajib ya, bukan puasa sunnah ini. Puasa yang wajib ini. Berarti itu dosa besar. Iya, melakukan jima di siang hari bulan Ramadan dosa besar. Karena ada ancaman hukuman. Contoh, orang berzina. Kalau dia masih bujang, belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun. Kalau dia sudah pernah menikah, ya, pernah itu bukan dicambuk lagi, dirajam sampai mati. Nah, berarti zina dosa besar. Iya, zina dosa besar. Karena ada ancaman hukuman menurut Islam. Nah, itu ya. Baik. Terus cirinya dosa besar yang lain, ciri yang lain, dosa itu dikategorikan besar, dosa itu masuk kategori al-kabair, masuk besar apabila ancaman neraka, ujung-ujungnya neraka. Dosa yang ujung-ujungnya itu adalah diancam neraka, maka itu dosa besar. Maka kesimpulannya Bapak Ibu, berarti dosa besar itu banyak, Ustaz. Iya, banyak. Dosa besar itu banyak. Ya, dan tanpa kita sadari, ya, itu ada di sekitar kita, ya. Baik, makanya kita harus berhati-hati. Maka yang berjudul Al-Kabair, tentang dosa-dosa besar. Baik, sekarang kita lanjutkan saja, tidak memperpanjang yang A ini, pembersih dari noda-noda dosa. Jadi yang dihapus dosa kecil ya. Yang dihapus itu dosa kecil, bukan dosa besar. Yang kedua yang B ini. Keutamaan wudhu. Yang kedua, anggota wudhu aku, maka dia akan yaitu mendatangkan cahaya nanti di hari kiamat. Mana dalilnya? Silakan dibuka kitab Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1-nya. Silakan dibuka. Nomor hadisnya 177. Akan dibuka nomor 177. Ya, itu disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Ya, bahwa Rasulullah mendatangi kuburan. Beliau bersabda, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus beliau mendatangi kuburan, lalu beliau bersabda, silakan ketika beliau ziarah ini, ziarah kubur aja. Terus Assalamualaikum, silakan Bapak. negeri kaum mukminin. Kami insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian. Nah, di situ ada doa, doa ziarah. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana wa lakum. Insyaallah tidak lama lagi akan menyusul kalian. Teruskan. Aku ingin, silakan. Silakan Bapak. Baik, kalau begitu saya bacakan saja ya. Saya bacakan saja ya. Kami insya Allah tidak lama lagi akan menyusul kalian. Aku ingin bahwa kita telah melihat saudara-saudara kita. Ya. Lalu mereka para sahabat bertanya, ya, apa kata para sahabat? Mereka bertanya,
Ya, wahai Rasulullah adalah sahabat-sahabatku, sementara saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang. Berarti kita yang dibicarakan. Di zaman Nabi kita belum datang. Kita datangnya itu setelah Nabi wafat. Ya. Baik, kita ada di zaman ini. Ini yang katanya Nabi tadi, saudara-saudara kami adalah orang-orang yang belum datang. Untuk mengetahui orang-orang yang belum datang dari kalangan umatmu. Tidak lama lagi akan menyusul kalian. Iya. Kok terlambat ini suaranya? Iya. Saya sudah bacakan dari awal ini ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Ya. Wahai Rasulullah, bagaimana engkau meninggal lebih dahulu daripada umatmu yang akan datang? Ya, bagaimana kau kenal sama mereka? Lalu lihat apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apakah kalian memperhatikan, apakah kalian perhatikan jika seorang mempunyai kuda, seakan-akan Nabi mengatakan, bagaimana menurut kalian? Maksudnya begitu, kepalanya, kaki-kakinya, keempat kakinya ya, itu putih semua. Dan kuda itu berada di tengah kuda-kuda yang warnanya hitam legam. Jadi Nabi memberikan perumpamaan bagaimana menurut kalian jika ada seseorang memiliki seekor kuda, keningnya putih, kaki kresih pemilik kuda itu mengenali kudanya atau tidak? Ya, para sahabat menjawab, Bapak Ibu, ya tentu wahai Rasulullah, karena yang beda sendiri ya cuma satu itu. Maka kata Nabi, sesungguhnya kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina. Pada hari kiamat dalam keadaan dahinya, kedua tangannya dan kedua kakinya bercahaya karena bekas wudhu. Oh. Makanya kesimpulannya begini Bapak Ibu dari hadis ini. Kalau kita ingin dikenali oleh Rasulullah SAW, kalau kita ini umatnya, maka rajin-rajin berwudhu. Batal wudhu lagi. Batal wudhu lagi. Terus begitu. Kenapa? Karena umatku, karena apa? Karena keningnya, ya. Terus kemudian kedua wajahnya, kedua tangannya, ya itu bersinar putih, bercahaya karena bekas wudhu. Ya, seperti itu. Dan mereka akan mendahului, yaitu di salam. Nah ini merupakan keutamaan, keistimewaan bagi mereka-mereka yang suka, yaitu memperbarui wudhu, ya seperti itu, batal wudhu lagi dan seterusnya, gitu ya. Baik, nanti kita akan jelaskan kapan saja kita disuruh wudhu. Ya mungkin Bapak Ibu sekarang, memangnya apa manfaatnya kita ini kalau bercahaya nanti di hari kiamat, Ustaz? Memangnya apa? Manfaatnya apa? Kita kok bercahaya itu apa? Ya korelasinya apa nanti di hari kiamat? Ya apa manfaatnya? Besar manfaatnya Bapak, dalam surga tanpa cahaya. Saya ulang ya, saya ulang. Seseorang tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga jika orang itu tidak punya bekal cahaya. Bayangkan. Baik, mana dalilnya? Dalilnya untuk mendasari dari apa yang tarhib wa tarhib itu jilidnya jilid 6. Saya bacakan saja. Nomornya nomor 3591. Itu hadisnya panjang sekali, nomor 3591 tentang cahaya di hari kiamat. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis ini, ya, nanti di hari kiamat, yaitu nanti di hari kiamat ada orang-orang itu
yang diberi oleh Allah cahaya imal yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Dan hanya Allah saja yang mengetahui kadar cahaya. Dan jangan meragukan kemampuan Allah dalam mengukur ini. Allah Maha Mampu. Ya. Jadi saya ulang ya. Nanti di hari kiamat itu ada orang yang diberi oleh Allah cahaya. Itu besarnya cahaya itu sebesar gunung. Ada juga level bawahnya orang besar pohon kurma. Itu ada. Ada juga yang diberi cahaya. Baik. Nah, nanti terus kemudian apa yang terjadi? Ketika semua orang sudah punya cahaya, bahkan ada juga nanti di hari kiamat, naudzubillah. Naudzubillah. Ada orang yang diberi oleh Allah cahaya nanti itu sebesar ibu jari kakinya. Kecil cahayanya itu sebesar ibu jari kakinya. Yang kadang-kadang cahaya itu padam, kadang-kadang cahaya itu menyala. Karena di sini panjang, kami mencoba untuk yaitu meringkas saja. Dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib nomor 3591 riwayat yaitu At-Tabrani dan Al-Hakim. Baik. Saya lanjutkan. Lalu kemudian Allah berfirman nanti di hari kiamat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Murru fayamurruna ala qadri nurihim. Katut sini ya, seberangilah. Allah menyuruh, seberangilah. Kemudian mereka menyeberangi sirat. Nah, sirat. Apa itu sirat? Sirat ini adalah jembatan yang membentang di atas neraka. Loh, jembatan yang membentang di atas neraka. Lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Yang lima kaki yang lewat di atasnya. Tuh, seperti itu. Ya, bayangkan. Berarti semua orang akan melewati situ. Iya. Semua orang akan melewati yang namanya sirat ini. Ya. Baik, saya ulang ya. Apa kata Allah tadi dalam firman-Nya? Murru, seberangilah. Fayamurruna ala qadri nurihim. Kemudian mereka menyeberangi sirat sesuai dengan dia melewati sirat itu. Bapak Ibu tahu katanya Rasulullah dalam hadis ini. Minhum man yamurru katorfatil ain. Di antara mereka ada yang menyeberangi sirat itu seperti kecepatan kedipan mata. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk kategori ini. Melewati sirat. Maaf. Lalu berikutnya. Wa minhum man yamurru kal barqi. Di antara mereka juga ada yang menyeberangi sirat seperti kecepatannya kecepatan kilat. Oh, ada. Ada lagi yang ketiga. Wa minhum man yamurru kas-sahab. Ada orang yang menyeberangi sirat nanti di hari kiamat kecepatannya mulai agak turun ini, ya. Terus kita lanjutkan. Wa minhum man yamurru kan qidadil kawakib. Di antara mereka manusia nanti di hari yang menyeberangi si jatuhnya bintang melesat itu, bintang melesat, ya. Ada lagi yang sekarang ini. Wa minhum man yamurru karrih. Di antara mereka manusia ada yang menyeberangi sirat dengan kecepatan seperti kecepatan angin. Oh, coba. Ya. Kita lanjutkan. Wa minhum man yamurru kasyaddil faras. Di antara mereka ada yang menyeberangi sirat dinhum man yamurru kasyaddir rajul. Di antara manusia, umat manusia nanti menyeberangi sirat yang kecepatannya seperti kecepatan orang yang berlari. Semakin rendah ini, semakin rendah. Nah, ini yang terakhir. Hatta yamurru alladhi yu'ta nurahu
ala dhahri ibhami. Dia sebesar ujung ibu jari kakinya. Ujung. Sudah ibu jari, ujungnya lagi. Bayangkan. Terus bagaimana orang yang punya cahaya sebesar ujung ibu jari kakinya ini? Qadamihi yahbu warijlaihi. Dia merangkak di atas wajahnya. Esok Bapak Ibu merangkak. Kedua tangannya dan kedua kakinya. Takhirru yadun wa ta'allaqu yadun. Artinya satu tangannya lepas dan tangan lainnya menggantung berpegangan. Allahu Akbar. Ya, satu tangannya bergelantungan di jembatan itu, yang bawahnya adalah neraka menyala-nyala, satu tangannya lepas. Ada lagi yang sebaliknya, berikutnya, yaitu katanya Nabi untuk berpegangan di jembatan itu. Berarti kepala di bawah ini. Loh, kata Nabi berikutnya, wa nusibu jawanibahun nar, hingga seluruh separuh tubuhnya, sisi tubuhnya terkena sengatan api neraka. La haula wala quwwata. Fala yazala kadzalika hatta yakhlusa. Kemudian dia merangkak hingga akhirnya walaupun separuh daripada tubuhnya, sisi tubuhnya gosok kena, yaitu sengatan api neraka. Fa'idha khalasa waqafa alaiha faqala. Dan apabila orang ini selamat, maka dia berdiri di depan neraka. Seraya berkata, dia berdiri di depan neraka sambil berkata, Alhamdulillah ba'da idza ra'aituha. Apa katanya orang ini? Saking senangnya selamat dari neraka. Saking senangnya selamat nggak jadi masuk neraka. Tapi separuh tubuhnya gosong. Ya, apa katanya? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada saya apa yang belum pernah diberikan surga tadi. Kecepatannya masing-masing tadi. Dia ini orang terakhir merangkak tadi itu, ya. Dia lupa kalau semuanya itu saking senangnya, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang belum pernah diberikan pada seorang pun, yaitu ketika telah menyelamatkanku dari neraka setelah aku melihatnya. Dia lupa kalau semua manusia ada yang melewati sirat, kuda berlari dan seterusnya. Ya, baik, berarti kalau begitu penting sekali kita punya cahaya. Nah, Bapak Ibu kalau kepingin di akhirat memiliki cahaya, maka ada kiat-kiatnya, ada tipsnya. Banyak sebenarnya, nggak saya sebutkan sekarang ya, karena materi kita terbatas. Ini salah satu ini yang sedang kita bahas ini. Sering-sering wudhu, batal wudhu lagi, gitu ya. Terus kemudian kiat yang nomor 2, nah ini mau berdekatan ini harinya. Setiap Kamis malam Jumat atau hari Jumat membaca surat Kahfi, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi fi yaumil Jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini." Kata Nabi, ini dalam riwayat Baihaqi, ya An-Nasa'i dan Al-Hakim, ya. Itu dikatakan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, ini hari Jumatnya, hari Jumat, dikasih cahaya besarnya di antara 2 Jumat. Nah, berikutnya, redaksi yang lain ini, Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu mithil atiqa. Artinya, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, lah ini bacanya malamnya ini, malam Jumat,
maka dia disinari oleh cahaya antara dia membaca di mana, maka dia disinari antara dirinya dengan Ka'bah. Ya, seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya kita yaitu memiliki cahaya. Bahkan nanti di hari kiamat, Ibu bisa dibuka ya, dibaca sendiri Bapak Ibu. Saya kasih PR ini ya. Tolong nanti dibaca, orang-orang munafik itu meminta cahaya orang-orang beriman. Berikan kami cahaya yang kalian miliki. Apa kata orang beriman nanti? Cari sendiri cahaya kalian, cari sendiri. Salah sendiri ketika di dunia ya, kalian disibukkan dengan angan-angan kosong, itu ya. Di mana dalilnya orang-orang munafik akan minta cahaya kepada orang-orang beriman? Nanti Bapak Ibu tolong dibuka Quran surat Al-Hadid surat nomor 57 ayatnya 12 sampai 14. 12 sampai 14. Nah, nanti di situ Bapak Ibu akan temukan orang-orang munafik meminta cahaya. Ya. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan Bapak Ibu yang ada di copy materi ini, yang ada di layar share screen ini. Yang ketiga Bapak Ibu ya, yang ketiga ini. Ya. Punya bukunya Ustadz Yazid Jawas, hafizahullah taala. Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, buku yang berjudul Kumpulan Doa dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, itu nanti ada doa itu doa pergi ke masjid, kaki ke masjid. Bunyi doanya begini Bapak Ibu, bunyi doanya. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi basari nuran, wa fi nuran, wa an yasari nuran, wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran ya, wa azim li nuran. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan besarkanlah cahaya itu bagiku ya Allah. Doa itu hadis riwayat Muslim ini. Ya, silakan dibuka di buku-buku doa. Ada kok itu doa minta cahaya. Hafalkan itu Bapak Ibu. Itu dibaca pada saat kapan? Saat kita mau ke masjid. Jadi keluar dari rumah, selain baca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada doa. Doa khusus kita kalau mau ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari, dan seterusnya tadi. Nomor 3 kita lihat di sini, mengangkat derajat di sisi Allah. Masya Allah. Orang itu kalau rajin ke masjid, ya, mohon maaf, orang itu kalau mau ke masjid, mohon maaf ya, orang itu kalau mau pergi ke masjid, wudhu dulu di rumah, berarti wudhunya di rumah, bukan di masjid. Dia keluar dari rumah itu sudah dalam keadaan suci. Itu maka Allah hapus dosanya setiap kali. Mana dalilnya? Ayo dibuka. Silakan Sahih Muslimnya dibantu. Hamdani. Siapa yang bantu Sahih Muslim? Nomornya 627. 627 Sahih Muslim. 627. Ya. 627 Ustaz ya. Ya, betul. Dari Abu Hurairah. Ya Ustaz. Radhiyallahu an, terus ya, betul. Betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwudu di rumahnya, kemudian dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib, maka setiap dia melangkah 2 langkah dosa, sedangkan langkahnya yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Terus selesai ya? Itu aja Ustaz. Selesai. Ya baik. Perhatikan Bapak Ibu kalimatnya tadi yang dibaca. Bahwasanya siapa yang dari rumah dia menyempurnakan wudhu,
dia pergi ke masjid. Lalu dia pergi ke masjid menunaikan sholat wajib, maka setiap dia melangkah 2 langkah, langkahnya yang pertama menghapus 1 dosa, 1 derajat. Loh, terus langkah yang kedua? Ya. Langkah yang kedua mengangkat derajatnya 1 derajat. Masya Allah. Ya. Ternyata melangkahkan kaki ke masjid keadaan sudah memegang air wudhu, maka langkahnya yang pertama menghapus dosa, dan langkahnya yang kedua mengangkat derajatnya nanti di hari kiamat kelak. Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, maka upayakan kita keluar dari rumah sudah dalam keadaan berwudhu menuju masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu berjamaah. Rahimakumullah, ini sudah pukul 9 ini ya. Ini ya. Saya tawarkan ke Mas Ramdhani ya. Silakan, bagaimana ini? Sudah pukul 9 sedangkan materi kita masih panjang nih ya. Iya, mungkin dilanjutkan di pertemuan berikutnya, Ustaz. Baik. Kalau begitu, karena ini materi belum tuntas, maka jika ada yang bertanya mungkin nanti untuk kajian berikutnya saja kita kumpulkan. Ya. Begitu Mas Ramdhani ya. Baik. Suaranya agak delay Ustaz dari. Iya, agak delay nih. Mantul ini, betul. Dari sekitar 20 menit terakhir suara. Ya, betul. Jadi mudah-mudahan masih bisa tersimak Ustaz. Iya. Baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini. Kita nanti jika Allah pertemukan kita kembali, maka kita akan lanjutkan materi ini, yaitu materi yang ketiga. Kondisi atau waktu disunahkannya kita untuk berwudu. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Nanti materi ini kami akan share ke Mas Ramdhani, nanti bisa dibagikan ke para jamaah. Tapi mohon maaf sebelumnya, kalau materi ini tanpa dalil. Jadi nanti dalilnya menyusul pada saat kajian kita. Baik, gitu aja. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Ustaz, mohon maaf, Ustaz. Ustaz, mohon doa Ustaz. Salah satu jamaah kita ada yang terkena musibah Ustaz. Ya, jadi ada Ibu Neda, beliau jamaah kita. Jadi putranya itu Ustaz, satu keluarga sedang diuji dengan COVID-19 Ustaz. Jadi putra Ibu Neda, jamaah yang dari Bandung, jadi putranya sekeluarga, suami, istri, dan anak-anaknya sedang diuji oleh Allah. Isolasi mandiri. Ya, kemudian istri dari tadi suaminya putranya Bu Neda itu sedang hamil, dan kabarnya calon putra yang sedang ada di dalam kandungannya pun sudah terinfeksi COVID juga Ustaz, bersama ibunya. Jadi mohon doa Ustaz supaya Allah menyambut ya, baik. Ya, kita doakan semoga ya ini feedback ya, mantul ini suaranya ini ya. Ya. Baik, kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tadi telah disebutkan oleh Mas Ramdhani, semoga penyakitnya menjadi penyebab diampuni semua dosa-dosanya, dan semoga diberikan kesabaran oleh Allah ketika mendapatkan ujian ini. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan sakitnya ini adalah naiknya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah mengangkat penyakitnya dan menggantinya dengan keadaan yang lebih baik, sehat walafiat. Dan semoga Allah senantiasa menjadikan negeri ini bebas dari bala, musibah, dan diganti oleh Allah keadaannya dengan keadaan yang lebih baik. Dan semoga Allah SWT pula menjadikan kita, yaitu memberikan kepada kita kesehatan bagi mereka yang diuji oleh Allah, yaitu dengan wabah taun ini, penyakit yang mewabah ini. Mudah-mudahan bisa sabar karena ganjaran pahalanya adalah cukup besar. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, la tasubul humma, janganlah kalian mencaci, mencela demam, hapus dosa-dosanya. Lihat, Nabi mengatakan menghapus dosa-dosanya. Kalau demam saja, demam bisa menghapus dosa-dosa, lalu bagaimana dengan penyakit yang lebih berat daripada demam? Seperti yang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19. Maka yakinkan dalam hati, ini semua adalah sebagai bentuk ujian dari Allah, di mana Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.